Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6121. Saat Charlie menunggu Claire di bandara, Jacob dan Elaine sudah dibawa ke tim polisi lalu lintas berkecepatan tinggi. Elaine tidak lupa menyapa Jacob dengan panik di mobil polisi. Dalam keputusasaan, polisi harus mencari mobil polisi lain dan membawa kedua orang itu kembali secara terpisah. Melihat pesawat Claire hendak mendarat, Charlie tidak melihat Jacob dan Elaine. Dia mengirim pesan kepada mereka tetapi tidak ada seorang pun yang menanggapi. Dia tidak tahu kejahatan macam apa yang sedang direncanakan kedua orang ini. Untungnya, kesan kedua orang ini di benak Charlie tidak dapat diandalkan, jadi dia tidak peduli apakah mereka datang atau tidak. Ketika mereka tiba, semua orang akan naik mobil kembali ke kota. Kalau mereka tidak datang, dia akan kembali ke kota. Begitu juga kalau naik taksi pulang bareng Claire. Sekitar pukul 3 sore, pesawat pribadi Claire mendarat di bandara. Setelah Charlie menunggu sekitar setengah jam, dia menyelesaikan bea cukai dan berjalan keluar sambil mendorong troli bagasi. Melihat Charlie dari kejauhan, dia tak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya, dengan senyum gembira di wajahnya. Charlie pun bergegas menemuinya. Saat ia mendekatinya, Claire melempar kereta dorongnya ke samping. Melemparkan dirinya ke pelukan Charlie, dan berkata genit, "Suamiku, aku sangat merindukanmu." Charlie memeluknya, menatapnya, dan berkata sambil tersenyum, "Suamimu juga merindukanmu." Untungnya, proyek Nona Faye mengalami masalah. Kalau tidak, saya harus datang ke Amerika Serikat untuk mencarinya dan meminta bantuan. Claire berkata sambil tersenyum, "Nona Faye memintaku untuk menyampaikan kepadamu, bahwa dia cukup malu karena aku telah membantu di sana begitu lama. Saat dia datang ke Tiongkok lagi, dia akan mentraktirmu makan malam sebagai tanda terima kasih." "Baiklah." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Ibu dan ayah awalnya setuju untuk menjemputmu. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa menghubungi mereka untuk waktu yang lama. Bagaimana kalau kita naik taksi kembali ke kota dulu?" "Tidak bisa menghubungi mereka?" Claire agak bingung. Dia bertanya dengan cemas. "Akan terjadi sesuatu? Kita harus memastikan mereka baik-baik saja dulu sebelum kita naik taksi pulang." Charlie berkata, "Kurasa tidak akan terjadi apa-apa. Mereka bertengkar di rumah sebelum aku pergi. Mungkin pertengkaran itu yang menunda mereka." Claire mengangguk dan berkata tanpa daya, memang benar mereka berdua bertengkar kecil setiap 3 hari. Pertengkaran besar setiap 5 hari, dan pertengkaran tak berujung sepanjang hari. Sambil berkata, Claire mengangkat telepon dan berkata, "Telepon ibu dan tanyakan. Kalau tidak terjadi apa-apa, kita bisa naik taksi saja pulang." "Tidak apa-apa," kata Charlie, "akan lebih aman kalau menelepon dan bertanya." Claire mengangguk dan memanggil Elaine. Saat ini, Elaine sedang diisolasi dan dikritik oleh polisi lalu lintas di tim polisi lalu lintas. Ada 2 kamar, satu untuk Jacob dan satu untuk Elaine. Elaine tampak tidak puas dan marah, lalu berkata dengan marah, "Kawan polisi, orang yang parkir ilegal di jalan raya itu si brengsek Jacob. Apa hubungannya denganku? Bajingan itu kan sudah dibawa ke kasus ini. Jika Anda ingin menangkap atau menghukumnya, apapun, tidak apa-apa bahkan jika Anda menembaknya. Saya masih harus pergi ke bandara untuk menjemput putri saya." Polisi lalu lintas berkata tanpa daya, "Jika Anda tidak menyerang orang, bisakah mereka berhenti di jalan tol? Sebenarnya, kalian berdua punya masalah ini." Setelah mengatakan itu, polisi lalu lintas berkata lagi, "Hal lain dalam perkara kami adalah dia terutama ingin mengurangi poin dan denda, mengkritik dan mendidik, dan itu tidak cukup untuk penahanan atau hukuman. Apalagi menembak. Kita harus menghukumnya. Dia tahu, apapun situasinya, dia tidak bisa parkir sembarangan di jalan raya. Terutama di jalur cepat. Bahaya sekali. Apa yang sebenarnya bisa terjadi? Dia harus berhenti dan menepi di jalur darurat dengan lampu sein ganda, dan dia juga harus melakukannya. Menurut peraturan, rambu peringatan segitiga ditempatkan 100 meter di belakang mobil." Setelah mengatakan ini, polisi lalu lintas itu menatap Elaine dan melanjutkan, "Dan kamu, tidak peduli seberapa besar masalah yang kamu katakan, kalian berdua harus keluar dari jalan raya dan berhenti, pelan-pelan saja. Tidak bisakah kau mengatakannya pelan-pelan? Kalau memang harus melakukan sesuatu, kau bisa melakukannya setelah memarkir mobil.
Kalau kamu melakukannya di jalan dan memaksanya menghentikan mobil, kalau memang ada bahaya, bukankah kamu juga akan sial? Kita harus punya rasa aman dalam segala hal. Bukan? Bahkan jika ada pasangan yang bertengkar, mereka harus melakukannya hanya jika keamanannya terjamin. Elaine berkata dengan marah, dia selingkuh. Jangankan soal keselamatan, aku tidak peduli kalau kita mati bersama. Polisi lalu lintas itu berkata tanpa daya, oh, Anda mengendarai mobil yang bagus. Jika terjadi sesuatu pada Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan mati. Tapi jika Anda mengalami cedera serius dan harus terbaring di tempat tidur selama 10 atau 8 tahun, kalian berdua mau ngapain? Berbaring di bangsal yang sama, menoleh, dan bertengkar? Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak peduli. Gayaku dalam melakukan sesuatu adalah balas dendam, dan aku harus melakukannya sekarang juga. Ini namanya membuang dendam. Bahkan di zaman dulu, aku dianggap pahlawan wanita nomor 1. Hei, polisi lalu lintas itu benar-benar tidak berdaya dan berkata, mari kita panggil anakmu dan minta dia datang dan membawa kalian berdua kembali sehingga dia bisa mengordinasikan hubungan kalian berdua. Setelah itu, polisi lalu lintas mengambil telepon Elaine dan menyerahkannya kepadanya. Saat itu, telepon berdering, dan foto Claire serta kata-kata anak perempuan muncul di layar. Ketika polisi lalu lintas melihat bahwa panggilan itu berasal dari putri Elaine, dia segera berkata, cepat dan jawab panggilannya. Elaine mengambil telepon dan menekan tombol jawab. Sebelum sempat berbicara, Claire bertanya dengan gugup. Bu, di mana ibu dan ayah? Apa ibu baik-baik saja? Elaine merasa tertekan dan bergumam, tidak apa-apa. Saya baru saja ditangkap oleh polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas dengan cepat berkata, oh, Anda tidak bisa mengatakan penangkapan, kami terutama fokus pada hal utama, yaitu memastikan keselamatan Anda. Claire di telepon bertanya dengan heran, mengapa kamu pergi ke polisi lalu lintas? Apakah Anda melanggar peraturan saat mengemudi atau apakah Anda mengalami kecelakaan? Elaine berkata dengan marah, ayahmulah yang patah hati. Apa? Claire tidak mengerti kata-kata ini untuk sementara waktu, dan bertanya dengan heran. Aku, ayahku patah hati, apa maksudmu, Bu? Elaine menghela napas, merasa sedih dan tercekat, lalu berkata, anakku, ibu berkata kepadamu, ibu tidak akan sanggup menjalani hidup ini. Ibu mungkin sebaiknya mencari tembok dan membenturkan kepalanya sampai mati. Claire buru-buru menasihati, Bu, tolong jangan terlalu bersemangat dulu. Katakan padaku di mana kamu berada, dan Charlie dan aku akan pergi ke sana sekarang juga. Elaine hanya menangis dan tidak menjawab. Polisi lalu lintas di sampingnya segera mengambil telepon dan berkata dengan keras. Orang tuamu baru saja menghentikan mobilnya di jalan raya. Berjuang, suasana hati ibumu sedang tidak stabil sekarang. Cepat ke sini dan lihat, dia ada di kantor polisi lalu lintas. Setelah mengatakan itu, dia menatap Elaine dengan saksama, karena takut dia benar-benar akan menabrak tembok. Pada saat yang sama, dia merasa tertekan di dalam hatinya. Ini pemimpin stasiun. Seorang leluhur telah kembali. Di ujung telepon yang lain, Claire mendengar tangisan Elaine dan segera menghiburnya. Bu, jangan khawatir, kami akan segera sampai. Setelah mengatakan itu, dia segera menutup telepon dan bertanya kepada Charlie. Suami saya, ibu saya, dan ayah saya ada di kantor polisi lalu lintas. Dia menangis dan bilang ayahku putus cinta. Ada apa ini? Kamu tahu? Charlie bingung setelah mendengar ini, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mungkin karena bibihan. Ini tentang dia yang akan menikah. Claire bertanya dengan heran, apakah itu bibihan making? Apakah dia akan menikah? Ya. Charlie mengangguk, kami akan menikah minggu depan. Ayah sedang tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini, mungkin karena dia tidak bisa menerimanya. Mungkin ibu bertengkar dengan ayah karena kejadian ini. Bab 6122. Claire bertanya dengan bingung, bibihan menikah dengan orang lain. Bukankah ini bagus? Mulai sekarang, ayahku tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang ada dan yang tidak ada. Charlie berkata tanpa daya, tapi ibu tidak tahu tentang kepulangan bibihan, dan ayah tidak pernah berani memberitahunya. Bagaimana menurutmu? Kupikir, saat bibihan kembali, ibu sedang menderita di pusat penahanan.
Ayah begitu riang dan bahagia saat itu. Dia hampir mengajukan gugatan cerai begitu ibu keluar. Aku takut setelah ibu menghubungkan semua petunjuk ini, dia akan tahu apa yang terjadi. Lalu dia pasti tidak akan menyerah. Claire kurang berpengalaman dalam percintaan. Ia tidak tahu banyak tentang bagaimana perempuan memandang masalah ketika mereka terlibat dalam hubungan segitiga, dan seberapa ekstrim emosi mereka. Tetapi setelah Charlie menjelaskannya seperti ini, dia mengerti situasi umumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sebenarnya, ketika Bibihan pertama kali kembali, ayah berperilaku sangat buruk. Dia tidak peduli pada ibu. Dia hanya memikirkan Bibihan dan bahkan mengundangnya makan malam di rumah kami. Jika aku jadi ibu, aku pasti akan sangat marah. Charlie berkata, jangan bicarakan ini di sini dan pergi ke tim polisi lalu lintas dulu. Oke. Claire mengangguk. Lalu menarik Charlie kembali dan berkata, suamiku, mereka jelas tidak dalam bahaya pribadi di tim polisi lalu lintas. Dan dengan adanya polisi lalu lintas di sini, jelas mustahil bagi mereka untuk berkelahi di sana. Kita tidak perlu terburu-buru ke sana. Charlie bertanya padanya, istriku, bagaimana dengan itu? Apa maksudmu? Claire berkata dengan sedikit khawatir, kita harus memikirkan bagaimana kita bisa meringankan krisis ini di antara mereka. Kalau memang benar seperti yang kamu bilang, ibu bisa menebaknya sendiri, berarti pertengkaran mereka berdua itu terjadi lebih awal. Dan mungkin itu baru permulaan. Pertengkaran di jalan raya hanyalah pembuka jalan, paling banter untuk kepribadian seorang ibu. Kalau masalah ini tidak diselesaikan sampai ke akar-akarnya, dia bisa saja bersikap kasar begitu sampai di rumah, bahkan bisa sampai mengeluarkan pisau. Charlie tiba-tiba menyadarinya dan berkata setuju, istriku, kamu masih paling tahu karakter ibu. Jika masalah ini tidak bisa melepaskan hatinya, keluarga kita tidak akan pernah merasa damai di masa depan. Claire tidak dapat menahan perasaannya dan menghentakkan kakinya lalu bertanya dengan cemas. Suamiku, apa yang harus aku lakukan? Charlie berpikir sejenak dan bertanya padanya, apakah menurutmu ibu akan bersedia bercerai dengan ayah setelah kejadian ini? Ayah juga mau cerai? Lagi pula mereka tidak bisa hidup bersama. Jadi mengapa mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bercerai agar mereka bisa hidup damai? Claire bertanya dengan tergesa-gesa. Mereka bercerai, ayah akan pergi kemana? Dengan karakter ibu, ayah harus menghindarinya. Jadi dia pasti tidak bisa terus tinggal di rumah. Dia sudah berusia lebih dari 50 tahun, jadi dia tidak bisa diusir saat ini, kan? Setelah itu, Claire berkata lagi, dan saya katakan, sejujurnya, mereka berdua sudah sangat tua. Jika mereka bercerai saat ini, mereka tidak akan ditertawakan, dan akan sangat sulit untuk memulai sebuah keluarga. Setelah ini, mereka berdua akan bertambah tua, dan mereka tidak akan bisa saling mendukung dan merawat satu sama lain. Dan mereka tidak akan bisa saling menjaga satu sama lain. Pernahkah kamu berpikir, jika mereka benar-benar bercerai, mereka akan benar-benar menjadi musuh bebuyutan? Bagaimana aku, sang putri, akan mengordinasikan keduanya di masa depan? Charlie mendecakkan bibirnya, lalu maksudmu adalah mereka berdua tidak bisa dipisahkan. Mereka harus hidup bersama, dan mereka harus melupakan masalah ini sepenuhnya. Ya? Claire mengangguk berat. Jika kamu bisa berpura-pura bahwa masalah ini tidak pernah terjadi, itu akan sangat bagus. Charlie berkata sambil tersenyum, karakter ayah baik-baik saja. Jadi, seharusnya tidak ada masalah. Tapi, kamu tahu karakter ibu, bagaimana mungkin dia menyerah? Claire berkata dengan cemas, oh, sayang, ini mengharuskan kamu menggunakan kecerdasanmu. Banyak orang besar menghormati Anda sebagai masterweight, dan Anda dapat membantu mereka memecahkan masalah sesulit apapun. Tapi kau tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini di keluarga kita. Untuk sesaat, sambil berbicara, dia memeluk lengan Charlie dengan ekspresi memohon di wajahnya dan berkata dengan menyedihkan. Suamiku, tolong pikirkanlah caranya, aku sungguh tidak ingin mereka bercerai. Bibihan itu sudah menikah dengan orang lain. Bahkan jika ayah bercerai dengan ibu, tidak ada kandidat yang cocok untuk menikah lagi. Apalagi karakter ibu. Jika dia bercerai dengan ayah, dia pasti akan berakhir sendirian dalam hidup ini. Kalian pasangan yang awalnya bisa saling mendukung dan menjaga satu sama lain akhirnya menjadi sendiri. Tanpa pasangan untuk hidup bersama. Betapa menyedihkannya.
Charlie menyentuh dagunya dan berkata dengan sedikit malu. Sayang, aku nggak mau kerja keras. Kuncinya, ini terlalu sulit. Aku tidak bisa mencuci otak ibu dan membuatnya melupakan ini, kan? Claire berkata cepat, suamiku, pikirkan lagi, pikirkan baik-baik. Anda pasti bisa memikirkan solusinya. Charlie mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, tidak banyak caranya, tetapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Dan aku butuh kau untuk bekerja sama denganku. Kau tidak boleh membiarkan apapun lolos. Kalau tidak, semua usahamu akan sia-sia. Bisakah kamu melakukannya? Aku bisa. Claire mengangguk dengan tegas lalu bertanya padanya. Suamiku, apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah ada cara yang baik? Charlie berkata, saya belum punya rencana khusus. Jadi, aku hanya bisa berimprovisasi kalau sudah waktunya. Ayo kita ke sana dulu. Mereka berdua meninggalkan bandara dan naik taksi ke kantor polisi lalu lintas jalan raya bandara. Begitu mereka memasuki halaman, mereka melihat Culinan terparkir di halaman. Charlie meminta Claire untuk masuk terlebih dahulu, sementara dia memindahkan barang bawaan Claire keluar dari mobil. Dan kemudian mendorong barang bawaannya untuk mengikuti. Saat ini, Elaine menangis di kamar dan berteriak. Saya telah menikah dengannya selama bertahun-tahun, saya telah menderita begitu banyak ketidakadilan. Menanggung begitu banyak kesulitan, dan begitu banyak masalah. Tapi dia malah berhubungan dengan mantan kekasihnya di belakangku. Kawan polisi, apakah menurutmu salah jika aku memukulnya 2 kali? Polisi lalu lintas itu hampir pingsan, tetapi dia masih berkata dengan sabar. Nyonya, saya sudah berkali-kali mengatakan kepada Anda, bahwa apa yang dilakukannya memang salah. Itu memang tidak bermoral, dan memang harus menerima kutukan masyarakat dan hati nurani. Lagi pula, jika Anda ingin mengatakan bahwa pasangan itu benar-benar marah, Anda hanya bisa menyerangnya beberapa kali. Hal ini dapat dimengerti, tetapi satu-satunya hal yang ingin saya jelaskan adalah Anda tidak dapat melakukannya di jalan raya. Tidak bisa melakukannya, kan? Elaine berkata dengan marah, tentu saja, aku akan segera melakukannya jika aku tahu tentang hal semacam ini saat itu. Apalagi di jalan raya, di PBB pun, saya harus melakukannya di tempat. Hei, polisi lalu lintas itu begitu tak berdaya hingga ia hanya bisa berkata. Baiklah, baiklah, aku mengerti suasana hatimu, jadi aku tidak akan berkomentar. Lagi pula, suamimulah yang kita hukum hari ini. Poinnya sudah dikurangi, dan informasi dendanya juga sudah disebar. Sekarang, tenang saja dan tunggu putrimu menjemputmu dan suamimu, oke? Elaine menggertakkan giginya dan berkata, dia bajingan, bukan suamiku. Baiklah, baiklah, kata polisi lalu lintas itu dengan sabar. Maksudku, pihaknya sudah ditangani. Kau bisa kembali sebentar lagi. Elaine bertanya balik, apakah kamu tidak menangkapnya karena berselingkuh saat masih menikah? Polisi lalu lintas berkata dengan tak berdaya, ini adalah hal yang wajar. Dia tidak melanggar hukum, apalagi kami polisi lalu lintas. Untuk hal semacam ini, yang paling bisa kami lakukan adalah memberitahu kantor polisi setempat untuk berkoordinasi. Elaine sangat marah, saya tidak butuh koordinasi. Yang saya inginkan adalah menangkapnya. Begitu Claire memasuki kantor polisi lalu lintas, ia mendengar suara Elaine. Begitu masuk, ia mengikuti suara itu untuk mencarinya. Seorang polisi lalu lintas menghentikannya dan bertanya, Nyonya, siapa yang Anda cari? Claire berkata dengan tergesa-gesa, saya mencari Elaine, saya putrinya. Ketika polisi lalu lintas mendengar ini, dia menghela napas lega dan berkata cepat. Oh, akhirnya kamu di sini. Ibumu terus berteriak ingin bunuh diri. Jadi kami meminta 3 orang berbeda datang untuk membujuknya. Tetap saja semua usaha itu sia-sia. Bab 6123. Mendengar polisi lalu lintas mengatakan bahwa Elaine akan bunuh diri, Claire tiba-tiba berkata dengan gugup, bawa aku ke sana cepat untuk menemuinya. Polisi itu pun berkata dengan tergesa-gesa, ayo, ayo. Setelah itu, ia segera membawa Claire bersamanya. Lalu berjalan ke kamar tempat Elaine berada. Charlie kebetulan mengikuti di belakang. Ia meletakkan barang bawaannya di pintu masuk dan mengejar mereka. Dia menghentikan mereka berdua dan bertanya, kawan polisi, di mana Tuan Wilson yang datang ke sini bersama Nyonya Elaine?
Bisakah aku menemuinya dulu? Polisi lalu lintas bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa Anda? Charlie menjelaskan, saya menantunya. Saya pikir istri saya akan membujuk ibu mertua saya. Setelah mereka dibujuk, selesai. Kita akan membawa mereka pulang bersama. Polisi lalu lintas berkata cepat, wah, bagus sekali. Setelah mengatakan itu, dia segera melambaikan tangan kepada seorang rekannya. Will, kemarilah, bawa pria ini ke kamar Jacob Wilson. Pria itu buru-buru berkata, baiklah. Charlie memasuki ruangan tempat Jacob berada. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat Jacob dengan wajah berantakan duduk di kursi dan merokok berat. Polisi lalu lintas lain menasihatinya. Kamu, jangan sembunyikan apapun dari istrimu. Kamu seharusnya bicara seperti yang kukatakan sendiri, kamu tidak punya apapun untuk disembunyikan dari mantan kekasihmu. Jadi kenapa kamu tidak memberitahunya lebih awal? Kalau kamu memberitahunya dengan jelas lebih awal, bukankah masalah ini sudah selesai? Jacob tidak menyadari kalau Charlie telah masuk, dia menundukkan kepalanya dan merokok sambil berbaring. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Polisi lalu lintas itu tersenyum. Ayolah, kita semua laki-laki. Kalau tidak ada masalah, saya tidak sabar untuk menceritakan masalah ini. Mengapa kamu tidak memberitahu istrimu tentang hal itu dan merahasiakannya selama ini? Tidakkah kamu punya pikiran lain dalam hatimu? Jacob tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Pada saat ini, polisi lalu lintas mendongak dan melihat Charlie dan rekannya yang membawa Charlie masuk dan saling menatap dengan pandangan bertanya. Lelaki itu lalu berkata, menantu Yakub ada di sini, mari kita ngobrol sebentar. Jacob tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Charlie. Dia bergegas menghampiri, menangis, dan berkata, Charlie, menantuku yang baik, aku sangat membutuhkanmu kali ini. Kamu harus membantuku. Kedua polisi lalu lintas itu bergegas keluar, meninggalkan Charlie dan Jacob di dalam ruangan. Charlie bertanya tanpa daya, Ayah, apa yang terjadi? Jacob berkata dengan marah, Hei, jangan bahas itu, si Wu idiot di pertemuan kita itu yang memberiku undangan pernikahan dari Making kemarin. Undangannya ada di dalam mobil. Saya sudah bilang padanya untuk meninggalkannya di sana, tapi hari ini dia menelepon saya tanpa malu-malu untuk mengingatkan saya. Seolah-olah dia meminta saya untuk memberinya penghargaan atas apa yang telah dia lakukan. Ternyata bagus. Lalu Elaine duduk di depanku. Lalu dia mulai bertanya kapan Making kembali. Aku tidak bilang, tapi dia bertanya apakah aku berselingkuh dengannya. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi ternyata wanita jalang ini tampak tercerahkan. Dia duduk di sana dan mengoceh terus, dan dia menebak semuanya. Lalu dia mulai berkelahi denganku di jalan raya. Setelah itu, dia menatap Charlie untuk meminta bantuan. Menantu yang baik, berikan aku trik dan lihat apa yang harus kulakukan sekarang. Elaine tidak hanya mengikutiku. Jika aku tidak bisa datang, dia akan pergi ke pernikahan Making untuk menanyakan kapan dia kembali. Bukankah ini akan merusak reputasiku di seluruh kota? Charlie menghela napas dan berkata, Ayah, aku sudah menceritakan ini padamu sejak lama. Hal-hal mungkin menjadi buruk, tetapi Anda tidak mempercayainya. Jacob menjelaskan, bukannya aku tidak percaya, aku hanya kurang beruntung. Charlie bertanya kepadanya, lalu apa yang ingin kau lakukan sekarang? Kau bisa mencari cara untuk menghentikan pernikahan itu. Kamu tidak akan membiarkan ibu pergi. Bahkan jika dia pergi, aku akan punya cara untuk mencegahnya memasuki tempat kejadian. Tapi kuncinya adalah apa yang akan kalian berdua lakukan di masa depan? Apakah kalian ingin pergi, atau ingin hidup bersama? Mata Jacob tiba-tiba meredup. Sambil mendesah panjang, ia merentangkan tangannya dan mendesah. Seandainya aku bisa bercerai lebih cepat. Aku sudah bersama Making. Tapi kalau kita bercerai lagi sekarang, aku akan tinggal dengan siapa nanti? Aku tidak tahan dengan sifat Elaine. Apa kau ingin aku tetap tinggal di Thompson? Apa kau tidak akan mengusirku dari rumah? Aku bahkan tidak punya tempat tinggal, jadi aku tidak bisa tinggal di sebelah rumah ibu dan kakakku tanpa rasa malu, kan? Setelah mengatakan itu, Jacob mendesah lagi, aku yakin mereka tidak akan membiarkanku masuk. Charlie bertanya padanya, apakah itu berarti kamu tidak ingin pergi? Jacob berkata dengan senyum pahit, Hei, bahkan sekarang aku sudah tua, jika kamu tidak bisa bercerai, maka tetaplah bersama. Jika aku bercerai karena ini, aku tidak akan bisa mengatakan apapun tentang itu.
Aku tidak akan bisa menyembunyikannya di wajahku jika berita ini tersebar. Lagi pula, apa yang harus Claire pikirkan tentangku? Aku tidak akan sanggup menghadapinya. Setelah mengatakan itu, Jacob mendesah lagi. Kata orang, kita bisa menunggangi keledai untuk menemukan kuda. Kita baru bisa kehilangan keledai itu setelah menemukan kudanya. Kudaku kabur bersama yang lain. Kalau keledainya hilang, bukankah semuanya sudah berakhir? Dalam bisnis ini, aku telah menderita kerugian besar. Charlie mendecakkan bibirnya. Ayah, sejujurnya, berpisah adalah hal tersulit yang harus dihadapi saat ini. Anda tidak ingin bercerai atau pindah, dan Anda tidak ingin orang lain menunjuk jari pada Anda atau keberatan dengan Anda. Maka kunci solusinya adalah Anda harus membiarkan hati ibu Anda benar-benar melewati rintangan ini. Apakah menurutmu mudah menghadapi orang yang suka membalas dendam? Yakub bagaikan terong yang diterpa embun beku. Ia menundukkan kepala dan bergumam. Tidak mudah. Menantuku tersayang, bagaimana kalau kau pinjami aku uang dan aku akan bersembunyi di tempat lain untuk sementara waktu? Charlie bertanya lagi, berapa lama jangka waktunya? Kalau kamu kabur, apa menurutmu ibu akan mengampunimu? Jika kamu melarikan diri dengan karakternya, dia pasti akan bersama semua orang yang mengenalmu. Jika dia mencantumkan tuduhanmu dan mencela kejahatanmu di hadapanmu, maka kamu tidak akan pernah kembali. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, tapi tidak masalah kalau kamu tidak kembali. Aku kenal beberapa orang di luar negeri yang cukup cakap. Ada teman yang merupakan kaisar lokal di Timur Tengah. Bagaimana kalau kamu pergi ke rumahnya? Jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi. Jacob menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan dan berkata berulang-ulang. Saya hanya ingin keluar untuk menghindari sorotan dan menunggu masalah ini mereda. Saya akan kembali setelah berita kejadian itu berlalu. Tidak mungkin untuk tidak kembali di masa depan. Dan begini saja, rasanya. Aku masih tidak mau keluar. Kalau aku pergi, dia akan terus-terusan ngomongin masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie dengan tatapan memohon dan bertanya. Menantu yang baik, bagaimana caranya agar ibu bisa mengatasi masalah ini dengan tenang? Jika kau bisa membantuku melewati rintangan ini, kaulah penyelamatku. Mulai sekarang, jika kau mendaki gunung pedang dan lautan api, jika kau mengucapkan sepatah kata pun, jika aku mengedipkan mata, nama keluargaku bukan Wilson. Charlie menghela napas dan berkata, jika kamu benar-benar ingin masalah ini berakhir dengan damai. Aku punya caranya. Kalau kau bekerja sama sepenuhnya denganku, mungkin ada kemungkinan sembuh, tapi aku tidak bisa menjamin metode ini akan berhasil. Jika berhasil, keluarga kami yang beranggotakan 4 orang akan meninggalkan tempat ini dan pulang dengan senyum di wajah kami. Kalau nggak berhasil, ya minta restumu sendiri saja. Aku nggak punya ide bagus lain. Mendengar hal itu, ia langsung bertanya, menantu yang baik, berapa tingkat keberhasilan metodemu? Charlie berkata dengan ringan, 50-50. Jacob berkata dengan ekspresi tertekan, aku mengerti, kamu juga tidak yakin. Charlie berkata, saya bilang, 50-50, kalau kamu makin sukses, mundur selangkah untuk jadi orang baik hati, dan pulang untuk menjalani hidup, kamu nggak bisa mengabaikannya begitu saja. Nanti kalau sudah waktunya, aku akan menyewakan apartemen untukmu di kota. Kamu bisa pindah dulu dan biarkan ibu tenang. Jika dia benar-benar ingin membuat keributan di Universitas Warga Senior atau Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, Claire dan aku akan menemukan cara untuk menghentikannya. Bab 6124. Setelah Jacob mendengar ini, dia memegang tangan Charlie erat-erat dan tersedak oleh isak tangis. Menantu yang baik, dengan kata-katamu, hati ayah akan sedikit tenang. Katakan padaku, apa yang bisa kulakukan? Charlie berkata dengan serius, ayah, jika kamu benar-benar ingin menggunakan metode ini, kamu harus bersedia keluar dan bersedia disingkirkan. Jacob berkata dengan tegas, aku bersedia menyerahkan apapun. Selama aku bisa melewati rintangan ini, aku akan melakukan yang terbaik, apapun yang kau minta. Setelah mengatakan itu, dia tidak yakin dengan kata-kata Charlie dan dengan cepat bertanya. Menantu yang baik, kalau hal ini tidak berhasil, kamu bisa menyewakan rumah untukku di daerah yang lebih baik, kan? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan itu? Culinan, bolehkah aku mengendarainya lagi? Charlie dibuat terdiam oleh Jacob. Dia akan diusir dari rumah, tetapi dia masih ingin tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah. Tak berdaya, dia hanya bisa mengingatkannya.
Ayah, jika ini tidak berhasil, aku jelas tidak bisa menyewakan rumah yang bagus untukmu, apalagi memberimu culinan. Jacob bertanya tanpa sadar, mengapa? Charlie berkata, jangan lupa, saat-saatnya tiba kamu meninggalkan rumah ini, kamu akan tetap tinggal di rumah ini. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, jika aku menyewakannya untukmu di luar, aku akan menyewakanmu sebuah rumah besar, dan kemudian aku akan memberimu uang untuk membukanya. Ibu belum tentu akan menyimpan dendam padaku. Aku harus melindungi diriku sendiri ketika saatnya tiba. Aku akan menyewakanmu rumah kecil yang kumuh. Kalau ibu menyalahkanku, aku masih bisa membela diri. Lagi pula, kami tidak bisa membiarkanmu tidur di jalanan, kan? Kalau begitu, Claire dan aku telah melakukan kejahatan penelantaran? Jacob menatap wajah serius Charlie, mendesah, menepuk bahunya, dan berkata kesakitan. Aku mengerti, aku mengerti. Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan mau menyinggung Elaine. Charlie berkata, Ayah, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkanmu kali ini. Tapi ingat, kamu tidak punya jalan keluar, sekarang aku akan bertarung untuk terakhir kalinya, jika aku tidak berhasil, aku akan menjadi orang yang baik hati. Jacob menggertakkan giginya, oke. Aku akan mendengarkanmu. Di sisi lain, ketika Claire dibawa ke kamar Elaine, Elaine masih merah. Berfokus berdebat dengan polisi lalu lintas, saya tidak mengerti, kenapa kita tidak bisa menangkap semua yang curang? Kenapa? Polisi lalu lintas berkata tanpa daya, kenapa tidak? Apa yang saya katakan tidak masuk hitungan. Saat itu, Claire membuka pintu dan berteriak, Bu. Elaine menangis terseduh-seduh ketika melihat Claire. Ia menangis dan bergegas memeluknya, meratap dengan keras. Nak, akhirnya kamu datang juga. Bajingan itu selingkuh dengan mantan kekasihnya di belakangku. Ibu bahkan sudah tidak ingin hidup lagi. Claire segera menghiburnya. Bu, jangan terlalu ekstrim. Setahu saya tentang ayah, seharusnya dia tidak bisa. Tidak. Seru Elaine dan berkata, kekasih lamanya telah pergi selama lebih dari 30 tahun. Entah sudah berapa lama sejak dia kembali kali ini. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Kami berdua masih bersama. Mereka pernah bekerja sama di kampus tanpa sepengetahuanku. Apa itu pekerjaan sialan? Itu perselingkuhan atas nama pekerjaan. Aku tidak tahu apakah mereka diam-diam tinggal bersama sebagai pasangan di siang bolong di belakangku. Claire buru-buru menggigit peluru, menekan rasa malu dan menghiburnya. Bu, ayah bukan orang seperti itu, jadi jangan cari masalah sendiri. Apa aku mau cari masalah? Hal seperti ini seperti melihat kecoa. Asalkan kau bisa melihatnya, pasti bukan cuma satu ini. Mungkin ada ribuan di tempat-tempat tak kasat mata. Elaine berkata, tiba-tiba teringat sesuatu, dan menepuk pahanya. Sialan. Mereka berdua nongkrong di Universitas Lansia seharian. Terakhir kali kota ini mengadakan perjalanan pertukaran pelajar ke Korea, ada juga orang-orang dari universitas untuk lansia. Apa mereka berdua juga ikut? Setelah mengatakan itu, dia segera mengangkat teleponnya dan memasukkan kata kunci pertukaran budaya Auros Hill dengan Korea Selatan ke mesin pencari. Menambahkan kata handmaking. Benar saja, dia menemukan banyak konten berita. Lagi pula, ini adalah acara pertukaran budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah kota. Pencantuman daftar rombongan dan perkenalan dalam siaran pers merupakan operasi dasar. Ketika Elaine melihat bahwa handmaking benar-benar berpartisipasi dalam pertukaran tersebut, dia menggigil karena marah dan berteriak, ini bukan untuk komunikasi apapun, ini untuk urusan perjalanan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Claire dan menangis, putriku, aku membencinya. Jacob sedang menanam benih di kepalaku. Balima TRD ini sudah bersama handmaking entah sudah berapa lama di belakangku. Claire mengerutkan bibirnya dan buru-buru berkata, Bu, bibihan itu harusnya serius, mereka pasti tidak akan melakukan hal-hal kotor seperti itu. Elaine terkejut dan bertanya, Claire, apakah kamu juga bertemu handmaking? Ah, Bu, aku tidak. Claire kemudian menyadari ada yang terlewat. Bagaimana menjelaskannya? Elaine bertanya dengan agresif, kamu belum pernah bertemu seseorang bernama Han. Bagaimana kamu tahu dia orang yang serius? Claire terdiam sesaat. Elaine tiba-tiba pingsan dan menangis. Claire,
Apa kau juga membantunya berbohong padaku? Benarkah? Claire langsung bingung. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana memulihkan situasi. Charlie tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Begitu dia masuk, dia berkata, "Bu, dia belum pernah melihat Bibihan sebelumnya. Tapi aku pernah." Ah! Elaine terkejut ketika dia melihat Charlie masuk dan bertanya, "Kamu? Apa kamu sudah bertemu Han Making? Apa si brengsek Jacob itu mengajakmu menemuinya?" Charlie mengangguk dan berkata dengan jujur, "Ayah membawaku menemuinya." Elaine menjadi gila dan memarahi. "Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku memanggilmu menantu yang baik dan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Jacob meniduriku, dan kau bahkan tidak memberitahuku." Charlie. Kau juga mengecewakanku." Charlie tidak panik dan segera menjelaskan. "Bu, masalah ini sungguh tidak seperti yang ibu pikirkan. Aku tahu soal kepulangan Bibihan. Aku juga pergi menemui Bibihan bersama ayahku, tapi ayahku benar-benar tidak bersalah dengan Bibihan. Dan alasan utama mengapa ayah tidak akan memberitahumu atau membiarkanku memberitahumu adalah demi pertimbanganmu." Omong kosong. Elaine mengucapkan kata-kata kotor itu tanpa berpikir. Tetapi setelah mengatakan itu, dia langsung menutup mulutnya dengan gugup. Dulu, hal yang biasa baginya untuk mengatakan hal seperti itu kepada Charlie. Dan dia akan langsung mengatakannya. Dia akan merasa tidak nyaman jika tidak mengucapkan 10 atau 8 kalimat sehari. Namun keadaannya sekarang berbeda. Sekarang dia mengandalkannya untuk segalanya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Tanpa Charlie, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia tiba-tiba mengutuknya secara tidak sadar. Dia benar-benar takut mengganggu Charlie. Jadi, dia cepat-cepat berkata, "Charlie, ibu tidak menargetkanmu. Ibu menargetkan si brengsek itu, Jacob." Dia bilang dia sedang memikirkanku. Bagaimana mungkin? Charlie menjelaskan, "Bu, ibu tidak tahu, Bibihan sudah berada di Amerika Serikat selama 30 tahun. Dan dia telah melakukannya dengan baik. Dia dan suami pertamanya, yang telah meninggal dunia, bersama-sama mendirikan salah satu firma hukum paling terkenal di Amerika Serikat, bernama Smith Law Firm. Anda bisa memeriksanya secara online. Firma hukum ini jelas salah satu yang terbaik di dunia. Nilai firma hukum mereka setidaknya beberapa miliar dolar. Dan bagian yang mereka dapatkan dari membantu perusahaan-perusahaan besar dalam tuntutan hukum setiap tahunnya pasti mencapai ratusan juta dolar. Han Making sebenarnya orang yang sangat rendah hati. Dia sudah bertahun-tahun di luar negeri. Dan teman-teman sekelasnya di Tiongkok tidak tahu apa-apa tentang situasinya di Amerika Serikat. Seolah-olah orang ini telah menghilang dari dunia setelah pergi ke luar negeri. Oleh karena itu, Jacob, Elaine, dan mantan teman sekelas mereka tidak tahu bagaimana kabar Han Making di luar negeri. Baru setelah Han Making kembali ke Tiongkok, dia menceritakan masalahnya kepada Jacob. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Charlie adalah benar dan tidak dilebih-lebihkan sama sekali. Saat itu, Elaine tidak sebaik Han Making dalam segala hal. Ketika dia mendengar bahwa Han Making begitu baik dalam hidup, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit khawatir dan dia berkata dengan tidak wajar, "Apa hubungannya denganku kalau Han Making begitu pandai dalam hal itu? Dia sangat hebat dalam hal itu. Bisakah dia bersama suamiku?" Charlie mendesah, mengarang cerita, dan berkata, "Bu, ibu tidak tahu apa yang terjadi di sini. Setelah suami Bibihan meninggal, harta milik keluarga dan firma hukum, dia dan putranya mewarisi segalanya. Bahkan jika mereka membaginya setengah-setengah dengan putranya, mereka masih harus mengambil keuntungan lebih dari 10 hingga 2 miliar dolar AS. Yang setara dengan puluhan miliar RMB. Dan kenapa mereka kembali ke Aurous Hill? Dia datang ke sini bukan untuk ayah. Dia datang ke sini untuk kekasih sejatinya." Bab 6125. Ketika Elaine mendengar ini, dia merasa sangat sedih. Dia benar-benar tidak menyangka Making melakukannya sebaik ini sekarang. Konon katanya kekayaannya mencapai puluhan miliar yuan, jauh lebih besar kekuasaannya daripada dirinya sendiri. Meski hatinya merasa masam, dia tidak dapat menahan rasa takutnya. Beruntung dia tidak melihat Making. Kalau dia benar-benar bertemu, dia pasti akan tersenyum dan menyapanya langsung, lalu bertanya kabarnya. Bagaimana dia akan menjawab? Making bukanlah Horiah.
Dia bisa dengan mudah merasa superior atas Horiah. Namun Mei Qing lebih baik darinya dalam segala aspek. Dia lebih cantik dari dirinya sendiri, lebih lembut dari dirinya sendiri, lebih berpengetahuan dan lebih pintar dari dirinya sendiri. Dan bahkan sosoknya berada puluhan mil di depannya. Kalau dia bandingkan dengan dia ibarat ayam kampung melawan burung merak, tidak ada kelebihan sedikit pun. Awalnya, saat dia memikirkannya, dia bisa menghibur dirinya sendiri. Meskipun dia tidak sebaik dia dalam segala hal, dia masih punya cara untuk merebut kekasihnya. Tapi melihat ke belakang sekarang, Jacob, yang dia pikir adalah hadiah kemenangan, mungkin tidak dianggap sebagai sampah di mata orang lain. Tepat ketika dia merasa sangat rendah diri di dalam hatinya, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. "Oh, Bu, Ibu harus mengerti niat baik ayah. Ibu bilang begitu kalau Ibu bertemu Bibi Han. Dia akan mengenakan gelang giok hijau kekaisaran senilai puluhan juta." Lalu sambil menggenggam tanganmu, mengucapkan terima kasih dari lubuk hati, "Apa yang harus kau lakukan?" Elaine tanpa sadar bertanya, "Apa yang dia ucapkan terima kasih padaku?" Charlie berkata dengan serius, "Tentu saja, terima kasih telah membawa ayah pergi darinya. Kau membawanya pergi. Justru karena kau membawa ayah pergi, dia bisa pergi ke Amerika Serikat sendirian. Di sanalah dia bertemu dengan suami pertamanya, dan bersama suaminya, dia mendirikan perusahaan terkenal yang bernilai miliaran dolar. Jika kamu tidak merebut ayah darinya, mungkin dia sudah menjadi kamu sekarang. Dia akan disiksa sampai mati oleh wanita tua itu dan seluruh keluarganya setiap hari. Bagaimana dia masih bisa memiliki status setinggi itu seperti sekarang? Kamu bilang orang-orang tidak seharusnya bersyukur. Maukah kamu menyeretnya keluar dari lubang api? Ini, aku, dia, sial." Ketika Elaine mendengar ini, pertahanannya hancur total di dalam hatinya. Dia menangis dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Kenapa Mei Qing baik-baik saja? Bukankah seharusnya dia meninggalkan Amerika Serikat 30 tahun yang lalu karena dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan di negara asing dan tinggal di sana sepanjang hidupnya? Apakah dia sedang berjuang di titik terendah? Dia sekarang berusia 50-an. Dia seharusnya kehilangan pekerjaannya terlebih dahulu dan kemudian ditinggalkan oleh seorang pria. Kalau begitu, dia pasti jatuh sakit parah, terjebak dalam kapitalisme, dan terpaksa mencuci piring di dapur belakang sebuah restoran di pecinan. Mengapa dia dan suaminya bisa mendirikan firma hukum top dunia dengan kekayaan bersih puluhan miliar yuan? Aku benci itu." Begitu dia memikirkannya, sebagian besar kebenciannya terhadap Jacob terhapus. Pada saat ini, Charlie terus mengejar kemenangan dan berkata, "Bu, Ibu pasti curiga ada yang salah dengan perjalanan pertukaran pelajar ayah ke Korea Selatan, kan? Kalian tidak akan percaya kalau penjelasanku sia-sia. Kalau begitu, kalian bisa mencari berita yang relevan dan melihat daftar personel pertukaran. Apakah ada orang bernama Pollard Watt? Orang itu tunangan Bibi Han. Pasangan itu pergi bersama untuk berpartisipasi dalam pertukaran. Jadi ayah bepergian bersama mereka, dan pasti tidak akan ada masalah dengan Mei Qing." Elaine tanpa sadar melihat lagi ke halaman web yang baru saja dicarinya, dan benar saja, dia melihat nama Pollard di sana. Apa yang dikatakan Charlie langsung membentuk rangkaian bukti yang lengkap. Melihat ekspresinya yang rumit, Charlie segera menambahkan, "Bu, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Ayah langsung memberitahuku bahwa Bibi Han akan menikah, dan dia juga berdiskusi denganku apakah akan memberitahu ibu atau tidak. Tapi kamu juga tahu kalau Bibi Han baik-baik saja sekarang, dan calon suaminya juga sangat mengesankan. Tempat yang mereka pilih untuk pernikahan mereka kali ini adalah Shangri-La, dan itu adalah taman langit yang tidak bisa dipesan oleh orang biasa. Bukan hanya ayah saja yang diundang, tapi seluruh keluarga kami. Ayah berpikir 2 kali dan mengatakan kepadaku bahwa aku harus berusaha untuk tidak memberitahumu tentang masalah ini. Kalau tidak, itu pasti akan memberimu pukulan telak. Jadi dia merahasiakannya darimu dan tidak pernah memberitahumu. Aku tidak menyangka kamu secara tidak sengaja menemukan undangan pernikahan itu lagi, dan akhirnya menyebabkan keributan seperti itu." Setelah mengatakan itu, Charlie menghela napas dan berkata, "Tapi, Bu, jika Ibu benar-benar ingin pergi. Kalau begitu, mari kita pergi dan minum anggur pernikahan mereka bersama seluruh keluarga. Ini akan membuatmu merasa benar-benar lega. Bagaimana menurutmu?" Elaine tanpa sadar berseru, "Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau pergi."
Dia bergumam dengan lesu di dalam hatinya, sialan, Making benar-benar orang yang hebat, dan orang yang dia cari juga yang terbaik di antara orang-orang. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya, dan Jacob tidak bisa dibandingkan dengan tunangannya dalam hal apapun. Apa yang Jacob dan aku lakukan di sana? Apa kita tidak akan malu bersama? Melihat penolakannya, Charlie dengan sengaja berkata, aku baru saja mendengar ayah memberitahuku bahwa kamu ingin pergi. Ayah juga baru saja mengungkapkan pendiriannya kepadaku, mengatakan bahwa kali ini dia akan membuka hatinya untukmu dan tidak akan menyimpan rahasia apapun. Jika kamu ingin pergi, dia tidak akan menghentikanmu lagi dan pasti akan menemanimu. Tidak. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Elaine berkata dengan tidak wajar. Ayahmu melempar undangan di jalan raya, apalagi yang bisa dituju? Charlie tersenyum dan berkata, Bu, apakah ibu salah satu dewa perang di internet? Apakah kamu sudah terlalu banyak menonton film pendek tentang kepulangan, mengadakan pesta besar, dan mempekerjakan 800 anak laki-laki untuk memeriksa undangan di pintu? Jangan lupa bahwa kamu dan ayah sama-sama teman sekelas lama dan kenalan lama Bibihan. Bahkan jika kamu kehilangan undangan, DLL, di hari pernikahan, kalian berdua akan sampai di pintu. Pasangan itu akan menunggu di pintu untuk menyambutmu. Begitu mereka bertemu kalian berdua, mereka secara alami akan dengan hangat mengundang kalian masuk. Elaine melambaikan tangannya berulang kali, aku sungguh tidak akan pergi, tidak perlu. Sudah puluhan tahun aku tidak bertemu denganmu. Mau kemana? Membosankan, jadi aku tidak akan pergi. Charlie mendesah, tidak, Bu, sebenarnya aku tetap menyarankan ibu untuk pergi ke sana. Ibu masih punya hati yang begitu besar untuk ayah. Kesalahpahaman yang begitu besar, jika masalah ini tidak diselesaikan, kehidupan keluarga kami tidak akan mudah di masa depan. Lagi pula, ayah baru saja mengutarakan posisinya kepadaku. Asalkan kamu bilang mau pergi atau tidak, dia akan mendengarkanmu dalam segala hal. Setelah itu, dia melihat ke arah pintu dan berkata dengan keras, benar begitu, ayah. Ketika Jacob mendengar Charlie memanggilnya, dia bergegas masuk dengan wajah memerah, menatap Elaine, dan berkata dengan ragu-ragu. Istriku. Tua, aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak menyembunyikan ini darimu. Mulai sekarang, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu lagi. Dan aku pasti akan melakukan segala yang mungkin untuk menebusnya. Jadi aku memutuskan itu di hari pernikahan mereka. Ketika seluruh keluarga kita pergi ke sana, aku harus bersikap terbuka dan jujur serta menjelaskan masalahmu secara langsung. Saat dia mengatakan itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak dan mendesah. Hei! Istriku, sebenarnya kamu tidak punya apa-apa. Tidak perlu meragukanku. Bagaimana mungkin seorang pecundang sepertiku layak mendapatkan orang elit seperti Making? Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatunya. Di depannya, aku hanya. Ketika Jacob mengatakan ini, dia benar-benar tidak punya keberanian untuk mengatakan kata-kata selanjutnya. Namun, ketika dia berpikir bahwa pertempuran putus asa ini telah mencapai saat terakhir dan kemenangan sudah di depan mata, dia hanya bisa berkata dengan air mata di matanya. Dan suara gemetar. Di depannya, aku, Jacob, itu sampah.